Salam Bapak Ibu yang terkasih, di suatu hari seorang anak kecil yang sedang asik menikmati perjalanan bersama dengan papanya sambil bergandeng tangan. Setengah jam perjalanan masih dinikmati, 1 jam perjalanan itu masih dinikmati. Tetapi selanjutnya anak ini mulai bertanya kepada papanya, "Pak, sebenarnya tujuan kita kemana? Sebenarnya kita ini mau kemana?" Lalu sejenak orang tuanya ini berhenti dan menjawab kepada anaknya, "Nak, sebenarnya Papa tidak punya tujuan dalam perjalanan ini. Papa hanya berjalan dan berjalan terus." Lalu anaknya ini mengatakan, "Pantaslah Pak, kita nggak sampai-sampai karena tidak ada tujuan daripada perjalanan kita." Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kehidupan kita punya tujuan nggak ya? Selama kita hidup di dunia ini, ada nggak goal settingnya? Selama perjalanan hidup kita, ada nggak yang pada akhirnya tujuannya di depan itu, fokusnya ke depan itu apa gitu? Nah, hari ini firman Tuhan ingatkan satu hal kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita punya tujuan, itu tidak boleh lupa. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, Tuhan ingatkan kita ini punya tujuan perjalanan hidup dalam dunia ini. Dalam Roma 14 ayat 8 mengatakan, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan." Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi sangat jelas firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa jikalau kita hidup, maka kita hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segalanya untuk menyatakan kebesaran, kemuliaan Tuhan, agar semua orang tahu bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang Kristus yang sudah menebus kita, Kristus yang sudah membayar dosa kita, dan itu kita saksikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Itu maksud daripada tujuan kehidupan kita. Ketika kita hidup di dunia, maka hidup kita adalah untuk mengasihi sesama kita, bukan untuk menjauhkan, bukan untuk memusuhi, tetapi untuk merangkul dan mengasihi mereka. Agar apa? Agar kasih Kristus itu terpancar kepada semua orang. Bahkan dikatakan bahwa jika kita pun mati, tujuannya pun jelas, kita mati untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak ada yang tidak ditujukan kepada Tuhan. Semua goal settingnya adalah Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga sekali lagi tujuan daripada kehidupan kekristenan kita adalah untuk Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk melayani sesama, dan mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal. Kiranya firman Tuhan renungan ini memberkati kita semua. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.